Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kita kali ini adalah kita akan membahas atau mencoba untuk menggunakan sebuah aplikasi screen recorder yang namanya adalah Bandicam. Caranya yang pertama, sebelum kita gunakan, pastikan yang program aplikasi Bandicam ini sudah kita instalkan pada laptop atau pada komputer kita, yang untuk link installnya atau untuk link filenya sudah kita sertakan sebelumnya. Kemudian kalau sudah diinstal, kita buka dengan cara double klik aplikasinya pada layar. Kemudian otomatis akan tampil aplikasi Bandicam itu, bentuk tampilannya seperti yang ada pada layar kita sekarang. Nah, sebelum kita melakukan proses recording, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Di antaranya yang pertama adalah untuk settingannya. Nah, ada beberapa yang sedikit kita setting, yaitu dengan cara mengklik di sini setting. Nah, yang perlu kita setting di sini diantaranya adalah sound dengan webcam. Kalau yang untuk sound, ini fungsinya nanti adalah kita tidak hanya saja merekam layar yang ada pada laptop kita, tapi otomatis juga akan merekam suara yang ada pada headset atau pada mikrofon kita. Nah, cara men-settingnya yaitu kita harus pastikan di sini ada beberapa pilihan ya. Ini kita sesuaikan dengan headset yang kita gunakan. Nah, secara default atau standarnya itu kita aktifkan pada bagian mikrofon Realtek High Definition Audio. Nah, di sini ada dua tool, yang bagian atas dan pada bagian bawah ini juga sama, kita aktifkan yang mikrofon Realtek High Definition Audio. Kemudian ini adalah untuk pengaturan volume. Volume ini dapat kita atur berapa sensitivitas dari kekuatan audio kita. Kemudian ini juga bisa kita atur kalau kita ingin suaranya itu hanya mono, tidak stereo, maka kita checklist yang bagian mono ini. Kemudian yang berikutnya adalah webcam. Apa fungsi webcam? Webcam ini adalah berfungsi untuk tidak saja menampilkan layar yang ada pada komputer, tidak hanya saja menampilkan suara yang ada pada mikrofon kita, juga bisa merekam wajah kita melalui webcam yang ada pada laptop. Nah, cara untuk melihatnya ini bisa kita klikkan dulu, kita aktifkan kalau ingin mengaktifkan dengan mengklik add webcam overlay to video. Ini kita checklist. Kemudian webcam, kita tentukan webcamnya itu dari mana ya. Ini kebetulan saya menggunakan ada dua webcam. USB kamera itu adalah USB atau kamera yang standar yang ada pada laptop. Kalau yang ini saya menggunakan kamera eksternal ya. Kemudian kita ambil advance di sini. Nah, otomatis kalau sudah kita aktifkan pada bagian advance ini akan tampil ya, akan tampil di sini wajah ataupun screen wajah kita pada layar. Ini dapat kita tentukan posisinya baik pada bagian kiri atas, kiri bawah maupun kanan bawah, ataupun secara full screen. Itu nanti tergantung kepada kebutuhan kita. Nah, kemudian di sini yang perlu juga kita perhatikan untuk tahap awalnya ini adalah ini yang use Chrome key. Nah, ini kalau kita hilangkan checklistnya, itu layar yang ada di belakang kita itu akan tetap, ataupun mungkin katakanlah apa yang ada di belakang atau background yang kita gunakan itu yang tampil. Tetapi kalau kita gunakan ini use Chrome key ini, dia akan menghilangkan layar yang ada di belakang atau backgroundnya dengan mengklik di sini, boleh dengan mengklik color, warna apa background kita, misalnya saya menggunakan warna hijau atau green ya, kita sesuaikan greennya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan kalau seandainya tidak ada perubahan seperti ini bisa kita tarik
kita tinggikan, kita rendahkan sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berarti sekarang backgroundnya transparan, tidak lagi akan kelihatan di belakang. Nanti kalau kita seandainya melakukan proses presentasi, itu secara otomatis yang wajah saya ini, face saya ini akan berada di sebelah kanan bawah. Nah, kalau kita contohkan ini oke, ya. Oke, kemudian di sini kita kalau sudah selesai cukup dua ini saja, sound sama webcam. Ini juga oke. Nah, kalau sudah selesai ini ya, nanti secara otomatis kalau kita stop, nanti akan tampillah wajah saya di sebelah kanan bawah. Nanti akan kita perlihatkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai aplikasi ini kita bahas, nanti untuk merecordnya cukup kita klik pada bagian item yang berwarna merah pada bagian sebelah kanan atas. Nah, ini kita klik saja, berarti dia kalau menandakan proses recordnya seperti yang ada pada layar. Nah, itu ada visualisasi yang bergerak, itu menandakan audio saya sudah aktif. Kemudian ini kapasitas dari penyimpanan kita, dan ini yang sudah terpakai. Nah, ini nanti dapat kita perhatikan apakah laptop kita media penyimpanannya masih sanggup untuk menyimpan atau tidak. Nah, jadi ini kita gunakan untuk melakukan presentasi materi misalkan PowerPoint. Jadi kita buka PowerPoint kita, kemudian kita full screen. Nanti kita bisa menjelaskan ya kepada siswa materi-materi yang ada pada PowerPoint kita ini sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin ada yang perlu kita uraikan dengan panduan kita kepada PowerPoint ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, itu salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk screen recording, yaitu Bandicam. Pada prinsipnya banyak lagi ya, banyak lagi aplikasi yang dapat kita gunakan. Salah satunya ini adalah Bandicam. Nah, mungkin untuk tutorial kita kali ini cukup sekian dulu, dan juga tambahan ya, kalau seandainya ini sudah selesai, sudah kita stop, itu untuk melihat filenya itu ada pada bagian Open Output Folder. Ya, kita klik pada Open Output Folder, kemudian nanti dia akan tampil di sini. Nah, ini adalah tampilan Bandicam yang sudah tersimpan, terrecord pada komputer saya. Nah, kalau kita mau men-share-nya ke aplikasi Edmodo, kita cukup nanti mencari di mana letak file kita ini. Nah, secara defaultnya itu letaknya ada di dokumen di aplikasi folder Bandicam. Nah, mungkin untuk tutorial kita pada kali ini saya cukupkan dulu sekian. Kalau ada nanti yang perlu ditanyakan, nanti kita akan diskusikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.